Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 ya. Tanggal 30 April 2021. Saya berada di Kolam Salira ya. Ini kemarin habis diambil lelenya sebagian, dijual. Kemudian yang masih kecil disimpan di kolam yang kedua dari sana, 1, 2. Nah ini tuh kedua dari sana, 1, 2. Nah yang itu tuh ya, kan ini kalau dihitung dari sana ya, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah itu kolam yang kedua dari sana, itu lele ya. Jadi lele akan fokus di kolam yang agak kecil begitu ya. Terus yang sebelah sana yang nomor 1 itu, kata yang akan mengurus, kata yang sedang mengurus itu akan dikasih bawal ya. Yang itu tuh yang nomor 1 itu akan dikasih bawal ya. Yang ini lele, yang keduanya lele, yang ketiganya untuk penangkaran ya katanya. Terus yang ini untuk segala macam gitu, untuk ikan segala macam. Yang ini nih, yang nomor 1 ini nih. Nah kalau yang ini sih nggak disebut-sebut untuk apa ya. Nah yang ini, yang kolam yang kecil ini nih, karena ini sejatinya direncanakan ingin dijadikan kolam renang ya, kolam renang anak balita gitu ya. Sedalam 40 cm gitu. Jadi yang kecil ini itu tidak disebut-sebut untuk ikan apa. Jadi ini ikan di sini itu sementara karena untuk kolam renang ya. Ya kita akan bikin kolam renang ya, bisnis kolam renang juga gitu ya. Jadi supaya gimana ya, ya gitu, sambil agrowisata ya. Ada kolam renangnya gitu, ada kolam renang, tapi di sebelahnya ada kolam-kolam ikan ya. Yang itu yang besar itu, yang besar ini yang ada air mengalir itu untuk nila ya. Karena kemarin itu kan pakai lele, tapi ternyata banyak ikan nila yang tumbuh sendiri ya. Jadi dari kasus itu tertarik, sehingga yang jaga itu katanya udah nila aja kayaknya ya. Ya udah kata saya tuh. Jadi akan diisi oleh nila, fokus ke nila, tapi nanti akan lebih bagus ya perawatannya ya. Ngasih pakannya gitu ya kan. Ngasih pakannya akan dengan keong juga ya. Karena lumayan cepat perkembangannya ternyata dengan keong itu ya. Nila itu. Jadi yang gede itu nila, kemudian apa ini? Ini saya udah beberapa kali bicara ya. Yang ruangan terus ke sana itu untuk apa ya? Untuk memanjakan yang main ke sini ya. Jadi ibu-ibu atau anak-anak, misalkan ibu-ibu nih ngantar anak-anaknya main ke sini nih ya. Main, anaknya pengen berenang di sini ya, di kolam kecil ini, kolam renang minimalis ini ya. Ibu-ibunya masa diem ya. Ibu-ibunya masa diem atau misalkan ngelamun gitu kan. Jadi itu adalah untuk tempat botram ibu-ibunya ya. Jadi yang ruangan ini ya, tapi nggak di sini lah, botram nggak di sini karena nggak boleh makanan tercampur ke kolam renang. Jadi benar-benar steril, area steril yang ini ya, yang kecil ini nih nanti itu benar-benar area steril. Bahkan anak-anak pun tidak boleh bawa makanan ya. Nanti ada kayak semacam pintu di sana tuh. Jadi masuk sini benar-benar steril, tempatnya itu benar-benar bersih, keramik ya. Nggak boleh misalkan bawa makanan. Ya, kalau mau makan di luar di sana ya. Di sana telah disediain tempat makan, tempat botram. Tapi belum selesai ya. Sekarang masih masih direhab terus ya. Jadi masih ada yang kurang ya. Misalnya ya, jam segini itu kayak semacam panas gitu teman-teman ya. Jadi harus ada kayak semacam paranet ya, misalkan terbentang dari tengah ini ke
ke atasnya atap tempat botram gitu, paranet gitu. Jadi dari sana sampai sini, bahkan sampai sini ya, sampai sini. Jadi di atas ini nih, di atas kolam renang ini paranet juga aja, karena supaya adem ya, anak-anak adem. Jadi bayangin teman-teman, paranet dari ujung sana sampai sini itu sekitar 2 sampai 3 juta paranetnya gitu. Kita nggak ngitung penyangganya ya. Penyangganya kan misalkan dengan besi gitu kan dan lain-lain gitu. Nah, itu nggak ngitung itu. Jadi paranetnya sekitar 2 sampai 3 jutaan ya paranetnya gitu. Jadi benar-benar saya nuntut ya sedikit-sedikit. Jadi kalau ingin masang paranet dari ujung sana sampai sini itu 2 sampai 3 juta ya paranetnya. Gunanya untuk apa? Ya supaya lebih adem aja gitu, ibu-ibunya adem gitu kan dikala misalkan terik panas begini ya. Sekarang kan sekitar jam 10 nih, sekarang jam 10 pagi gitu kan. Jadi supaya adem gitu. Agak adem ya. Jadi pakai paranet. Ya teman-teman ya, sampai tembus sini paranet. Ya. Itu adalah plan. Jadi apa yang diuntungkan dari ibu-ibu botram? Ya itu sebagai daya tarik dan sebagai supaya betah aja gitu kan. Jadi itu kan anak-anaknya kesini main nih, ya di kolam renang nih anak-anaknya, anak-anak balita gitu, anak-anak kecil. Ya supaya betah ibu-ibunya, karena kalau misalkan nggak betah nanti ibu-ibunya dari rumahnya ngomongnya gini. Males katanya ke sana ya. Panas. Mau ngapain lagi sayanya gitu kan. Ibu-ibunya bilang begitu misalkan. Ibu-ibunya bilang gitu. Ibunya ngapain di sana panas. Adek main di sana di kolam renang. Ibu di sana ngapain? Nah, gitu kan. Jadi benar-benar dicari solusi agar ibu-ibunya sendiri betah. Kalau anak-anak sih yakin betah, insya Allah saya yakin betah. Kalau misalkan disediain kolam renang mini di sini, apalagi indah kolam renangnya ya, gitu, didesain indah untuk anak-anak, balita didesain indah dari warna dan lain-lain. Itu yakin anak-anaknya sih betah. Tapi ibu-ibunya yang nggak betah kalau misalkan nggak ada sesuatu yang menjadi daya tarik, daya pikat untuk ibu-ibunya sendiri. Jadi saya coba ya berpikir gitu. Ini ibu-ibunya dikasih apa ya? Nah, kata saya tuh udah aja lah itu yang yang di pinggir kolam ini ya. Ini kolam pembesaran ikan nila ini. Yaudah dikasih gitu aja, kasih tempat botram, tapi belum optimal untuk sekarang ya, gitu aja ya. Karena masih panas, teman-teman. Jadi ya harus ada paranet lah dari ujung sana sampai sini. Nah, sampai sini nih tembus ini harus dipasang paranet agar yakin lebih adem ya, yakin lebih adem gitu ya. Ya ini hanya ngobrol saja teman-teman ya. Apa untungnya gitu kan? Itu ada tempat botram ya itu tadi untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya main di sini gitu kan. Misalkan ramai di sini nih, ibu-ibunya botram. Kemudian apa untungnya? Nah, saya ada ini kan disebutnya Salira Coffee and Pool ya. Jadi kayak semacam bikin warung, teman-teman ya. Warung. Mana yang akan dijadikan warung? Kayaknya ini deh. Saung ini kayaknya akan dijadikan basic warungnya. Aslinya. Nah, saung ini loh akan didesain seindah mungkin untuk jadi warungnya. Ya nggak gede-gede amat sih ini. Ya tapi ya lumayan gitu. Jadi ini warungnya, teman-teman. Jadi anak-anak, ibu-ibu yang mau jajan ke sini ke warung. Ya, jalannya lewat mana? Nggak bisa lewat sana. Ya, nggak bisa lewat sana. Tapi akan ada jalan lewat sini lah. Misalkan dikasih gonggo gitu kan ke sana itu gitu. Jadi lewat sini, jalannya lewat sini. Nggak boleh lewat sana, ya. Nggak boleh lewat sini. Ini adalah benar-benar steril dari makanan, ya. Benar-benar didesain steril dari makanan gitu ya, karena kolam renang. Nah, nanti yang akan jajan lewat sini. Ya, lewat sini ke sana. Ya udah berasnya ke sana gitu kan. Nah, gitu. Siapa saja yang jajan di atas, mau ibu-ibu, mau misalkan oh ya. Ini rencana juga.
Jadi sebenarnya mana ya, sebutin jangan sekarang ya. Jangan sebutin sekarang, biarin aja ya, jangan. Udah segitu aja ya teman-teman ya. Intinya ini mau dijadikan tempat tempat untuk warkopnya ya, basic warkopnya ini ya, pegawai adanya di sini di saung ini, yang jajan lewat sini ya, lewat sini yang jajan ke sana yang jajan ya. Kemudian ini dibikin area steril karena ini adalah untuk kolam renang, jadi nggak boleh misalkan bawa makanan, melewat bawa makanan pun nggak boleh ya. Dan ya itu tadi, kalau misalkan mau jajan lewat sini nanti ada kayak semacam sekat, tapi sekatnya ya pakai gimana ya, pakai ram kawat lah gitu kan, semacam ram kawat gitu supaya jadi tembus pandang ke sini ya. Ya demikian teman-teman ya, ini saya mau kasih saya judul apa ya, kayaknya dikasih judul rencana kolam renang anak balita di kolam Salira gitu aja ya, Salira Coffee and Pool gitu kan, kolam Salira gitu saja ya. Demikian teman-teman yang bisa saya informasikan ini dari kolam Salira. Saya nyebut Salira Coffee and Pool, kadang nyebut kolam Salira gitu kan. Kalau Salira Coffee and Pool benar-benar nama yang keren ya kan, Salira Coffee and Pool itu ya Salira Coffee and Pool saja deh ya, karena di Google Map juga Salira Coffee and Pool bukan kolam Salira. Aduh, ini lagi puasa nih ya, kalau ngomong terlalu banyak ini capek, ngantuk, kemudian lapar lagi. Ya teman-teman ya, demikian yang bisa saya informasikan. Jangan lupa subscribe channel Salira TV ini karena saya akan banyak cuap-cuapnya di channel ini ya. Jadi ya ngobrolin hal-hal ringan kayak gini gitu, kayak ngobrol ya aktivitas saya aja ya, yang mungkin menurut teman-teman gak penting gitu. Mungkin ya yang ini untuk dokumentasi lah ya, untuk dokumentasi saya gitu ya. Saya punya beberapa channel tapi tidak saya sebutkan di sini ya. Ini adalah benar-benar untuk cuap-cuap ya, ngobrolin benar-benar ringan, kayak misalkan tuh HP kan dipegang begini kan ya, itu untuk ya gimana ya, daripada nggak di shot gitu, sayang gitu kan. Ini adalah momen gitu kan, kapan lagi wah ada nangka, ada sirsak yang sudah agak gede tuh, tapi saya nggak bisa di zoom, ini jelek. Nah itu tuh pohon sirsak teman-teman tuh. Jadi di luar ini adalah punya saya juga, jadi nanti di luar akan dijadikan kayak semacam taman dimana banyak pohon teman-teman ya, yang kelihatan oleh teman-teman ini ada pohon petai tuh kan, petui di daerah sini disebutnya petui, ada mangga masem ya, limus di sini disebutnya mangga masem, ada sirsak di sini disebutnya nangkawalana, ada ada pohon bidara Arab tapi kayaknya belum tumbuh, kemarin dipindah dari dalam keluar, mudah-mudahan bisa tumbuh lagi di luar itu. Ada rambutan ya, pohon rambutan, ada pohon buah, ada pohon ketapang kencana ya untuk peneduh nantinya. Kayak gimana cikal bakal kebun taman Salira ya, kebun Salira, taman Salira. Udah deh, jangan Salira Coffee and Pool aja ya. Nah kayak gini, ini teman-teman ya yang akan dijadikan kebun atau taman Salira itu. Ya lumayan kalau misalkan dirapi-rapi, tapi untuk saat ini belum, dikarenakan dananya. Ada 3 pohon ketapang kencana, 1, 2, 3 sebelah sana kayak gini pohonnya, tapi tidak saya tunjukkan satu-satu ya. Jadi ini masih banyak hal-hal yang harus saya garap teman-teman ya. Ini terkendala biaya terkendala biaya
ya. Ya mudah-mudahan adalah dananya gitu kan. Tuh pohon bidara Arab itu kayak gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi deh. Demikian teman-teman yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Di sini banyak banget pohon-pohonnya teman-teman, macam-macam gitu. Ada cabai, ada sirih, ada pohon pisang, ada pohon apalagi gitu ya. Singkong, ketapang kencana lagi ada rambutan, macem-macem ya. Ini adalah di pinggir sungai besar ya, namanya Sungai Cimerah. Jadi ini kalau misalkan sudah ditata rapih, indah sekali teman-teman. Dikasih tulisan kebun salira ya, gitu. Tuh ini adalah apa namanya, di depannya itu adalah sungai besar teman-teman. Tuh kalau ingin lihat, tuh sungai besar ya. Jadi ini indah sekali nanti itu ya, kalau misalkan sudah ditata. Tapi menatanya kan perlu uang, harus dengan uang ya, terutama kan bikin baronyong, bikin pademen itu dengan uang ya kan. Jadi ya untuk sementara segini dulu aja ya, mudah-mudahan ada uangnya. Kabarnya itu ada di daerah saya itu akan ada tol. Nah kebetulan saya punya sawah ya, bukan di sini sih. Ternyata sawah itu akan kesabet tol, jalan tol. Nah saya itu berharap dari sana teman-teman, ya lumayan lah, mudah-mudahan agak gede gitu kan uangnya gitu. Itu 30 bata. 30 bata ya, di sini tuh disebutnya bata ya, 30 bata. Satu bata itu 14 meter persegi ya. Di sini saya punya 30 bata, satu bata itu 14 meter persegi. Itu yang akan kesabet tol ya. Nah saya itu apa namanya, besar harapan kalau misalkan itu kesabet, sebagian uangnya untuk membangun ini semua ya, membangun ini ya, membangun kolam renang ini ya kan, diberesin gitu kan, yang kayak tadi saya sebutin, ini diberesin jadi kolam renang anak. Kemudian ini juga untuk ini dikasih paranet ya, paranet. Kemudian di luar itu kebun salira diberesin gitu kan, sehingga nanti ini akan jalan menjadi suatu tempat yang unik dan menarik, memproduksi ikan dan juga nanti tempat main ya, tempat main, tempat nongkrong, tempat nyantai gitu ya teman-teman ya. Jadi saya itu ingin ingin menyatukan antara perikanan ya, produksi ikan kan, ini kan produksi ikan dengan ini produksi ikan lah disebutnya, itu produksi ikan dengan wisata ya. Jadi disebutnya agrowisata ya. Tapi ya sebagai daya tariknya yaitu tadi yang saya sebutkan tadi itu. Di sini ada kolam renang anak, di sana ada ibu-ibu tempat betram, kemudian di luar ada itu banyak pohon-pohon ya kan, banyak pohon-pohon, ada kebun salira yang akan benar-benar diperbagus tempatnya, asri, unik, kemudian adem ya. Kemudian di sini tempat ini adalah untuk jualan kopinya. Gitu aja ya. Saya akan balik, ini udah hampir habis nih itunya, si baterainya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, channel Selera TV ini di subscribe ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan yang berlipat ganda. Jadi subscribe ya teman-teman ya, bantu saya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.